Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe ya channelnya Bogel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, ketemu lagi dengan gua Bogel. Kali ini gua punya acara ngobel bareng Prabu Sandekala. Nah beliau ini sosok apa ya? Ayah, sosok kakak, sosok sahabat yang menurut gua tuh spesial banget dalam kehidupan gua sendiri. Nah kali ini kita sama Kak Eli coba untuk mengupas apa sih sebenarnya Sandekala itu, karena di tema kita kali ini kita akan membahas tentang Prabu Sandekala. Beliau ini pokoknya menurut gue tuh spesial banget dan orangnya cukup eksentrik. Nah ini dia Kak Haji Eli Sahroni. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sukses. Nah ini sosok apa ya, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Beliau ini yang banyak banget menginspirasi saat saya dari masih belajar jadi wartawan. Beliau yang sering membimbing kita untuk selalu mengetahui arahnya kemana, larinya kemana. Dan beliau ini salah satu figur yang lumayan apa ya, kontroversi juga ya kan. Di Lembang itu kontroversi banget. Beliau ini pendiam, tapi kalau udah ngamuk, wah udah nggak usah dipusingin deh. Nah, Kelly gimana sekarang aktivitas sehari-harinya? Masih tetap di Cikulur, Cireles, Cikulur ya? Cikulur. Cuma sehat keluarga? Alhamdulillah Om, terima kasih semuanya. Alhamdulillah saya bisa kesempatan bisa ngobrol dengan Sultan Rangkas Bitung nih, Om Bogel, yang sudah begitu ngetren. Alhamdulillah sehat Om, keluarga sehat, alhamdulillah. Aktivitas seperti biasa. Mungkin Om sendiri dan masyarakat Lebak juga, mungkin Banten lah. Aktivitas Sang Prabu Sandekala seperti apa? Alhamdulillah Om. Jadi kalau dari profil yang saya baca, beliau ini dari tahun 98 udah turun di jurnalis ya? Alhamdulillah. Sampai jadi ketua KWRI, ingat banget nih ketua KWRI dulu sampai 2007 ya? 2 periode. Ya 2007 di KWRI, aktif di PWI juga, di Persatuan Wartawan Indonesia. Beliau juga ketua umum Badak Banten Perjuangan. Dan dengar-dengar Anda juga mau nyalon anggota legislatif ini, benar? Bukan mau nyalon, sedang nyalon. Sedang berjuang. Sedang ya? berjuang. Oke. Kalau buat Kanda yang mau jadi calon anggota legislatif di Kabupaten Lebak ya, Lebak. saya cuma pesen satu doang nih buat Kanda. Apa tuh Om? Jangan sampai ngebohongin masyarakat dengan janji-janji manisnya, karena masyarakat sudah bosan, Sudah jenuh. dengan janji manis dan kebohongan yang dilakukan anggota dewan. Karena saya ini adalah seorang yang sangat memuja Kanda Eli. Amin. Nah Amin. itu saya sedang membohongi masyarakat untuk Eli. Amin. Amin aja. Amin. Ya, tapi gimana peluang sekarang nih? Kita ngomongin tentang peluang dulu deh, peluang di legislatif lagi rame nih sekarang nih. Gimana? Buat Kanda sendiri gimana? Kalau peluang bagi siapapun menurut prinsip Eli Sahroni, setiap orang memiliki peluang yang sama di tujuan sekalipun yang berbeda. Nah, kembali kepada tujuan Eli Sahroni, seorang si Sandekala dalam kontestasi politik pileg 2024, peluangnya lumayan besar, harapan besar. Gitu. Udah berapa kali calon ya? 2 kali sama ini. Di Gerindra, sebelum Gerindra. Pertama ya? Gerindra. Kedua Demokrat. Sebelumnya di calon kepala desa juga pernah ngalamin ya? Pernah ngalamin. Pernah PJ juga ya? Iya, pernah jadi kepala desa juga. Kepala desa juga. Jadi apa sih udah lama banget berkecimpung di dunia kemasyarakatan nih, ke sosialnya udah banyak juga, udah mulai dari suatu massal, udah dari bantuan-bantuan, ini banyak banget Badak Banten ini. Ya jadi pertanyaan satu nih, Badak Banten kok jadi ada 2 sih Kelly ini, masyarakat tanya nih, Badak Banten sama Badak Banten Perjuangan ini kenapa sih
kok bisa ada dua, boleh tahu dong sedikit masyarakat biar mereka juga nggak kepo dong. Ngomong ada ketumnya dari BBP nih, jelasin dong ke publik bagaimana sih awalnya. Gini, kalau kita bicara pergerakan di Ormas, mungkin bagi si Prabowo Sandekala sudah bukan rahasia umum lagi ya. Karena dari 98 kita masuk kepada aktivis pergerakan pada waktu itu di media. Awal karir kita di media itu adalah koran mingguan pada waktu itu Sentana. Sentana pada waktu itu masih dipegang oleh Ibu Rosalina Siahaan, seorang jurnalis. Dia keturunan darah Batak, Medan, yang memiliki watak yang keras, tapi keras dalam kutip amar ma'ruf nahi munkar. Pada waktu itu masih rejim Orde Baru yang kuat menjelang reformasi, yang sifat kritisnya secara pribadi dia curahkan melalui medianya. Dan saya mungkin terdoktrin dari situ, sehingga tadi oleh Om Bogel dikatakan bahwa saya adalah seorang sang Prabowo Sandekala yang kontroversial, ya kan? Nah, itu adalah bagian daripada sifat kritis saya. Nah, di dalam pergerakan Ormas, kenapa ada Badak Banten Perjuangan? Kalau kita bicara kenapa ada Badak Banten Perjuangan, karena di partai politik pun ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada sejarah, ada historis yang tidak bisa dibantahkan, yang tidak bisa dipungkiri. Kalau di PDIP atau di PDI pada waktu itu ada yang namanya kuda tuli, kudeta tanggal 27 Juli, ya. Kalau di Badak Banten Perjuangan ada kudeta November 2020. Cuman bedanya, kalau di PDI itu di partai politik, dari kubu PDI Perjuangan yang kudeta lah soal di internalnya, ya kan itu. Nah, kalau di saya bukan saya yang kudeta, justru saya yang dikudeta. Kebalikannya, berbeda ya? Kebalikannya, saya yang dikudeta. Oleh siapa? Oleh sahabat saya juga. Di pimpinan tertinggi di DPP pada waktu itu yang memiliki jabatan strategis di DPP, ya, antara sekjen, ada LBH-nya. Saya mengkudeta saya. Nah, dalam kudeta itu saya tidak melawan, Om. Ngapain saya harus melawan? Percuma. Kan gitu. Lebih baik saya senyum. Tapi pemikiran saya jalan. Jadi kita terinspirasi untuk membentuk perjuangan. Nah, pemikiran saya jalan dari mana? Kalau saya melakukan perlawanan percuma. Karena saya bukan pendiri, saya bukan pucuk pimpinan, saya sebagai kader yang mengabdi untuk Badak Banten. Yang terpenting saya sudah menyerahkan, menginfakkan jati diri saya untuk kepentingan Badak Banten pada waktu itu. Kapasitas saya hanya sebagai kader yang untuk menggerakkan, membesarkan Badak Banten. Nah, ketika saya melawan berdasarkan anggaran dasar rumah tangga, percuma. Nah, lebih baik saya mendirikan Badak Banten juga. Namanya Badak Banten Indonesia pada waktu itu. Tidak diizinkan, diberikan peluang oleh Kemenkumham. Saya rubah lagi ke Badak Banten Nusantara. Sama. Saya bikin lagi Badak Banten Perjuangan. Sama, ada penolakan dari Badak Banten, ditandatangan oleh sekjen pada waktu itu Hilman Soni Permana, bahwa tidak boleh menggunakan nama yang sama. Oke, kita terima. Tapi dalam proses ya alhamdulillah Jalan. Nah, kita sekarang sudah memiliki badan hukum yang sah. Surat keterangan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tahun berapa? Setahun yang lalu keluarnya, Om. Ada SK-nya juga di rumah. Nah, artinya bahwa itulah simbol perlawanan saya, menggunakan otak, tidak menggunakan kekerasan dalam artian otot.
Gitu. Nah, simbol perlawanan saya gunakan nama yang sama. Badak Banten Perjuangan. Kalau saya mendirikan ormas dari sebuah proses kudeta, dari sebuah proses yang sangat mengerikan, berarti bukan si Prabu Sandekala. Ya, bukan si Prabu Sandekala kalau tidak mendirikan ormas yang sama badannya, di ujungnya dikasih perjuangan. Nah, itu adalah artinya simbol perlawanan Ely Saroni dan kawan-kawan. Ada 760 dari Badak Banten yang hijrah ikut dengan saya pada waktu itu. Dan kami sepakat bahwa ini adalah ormas yang kita dirikan dari sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, Badak Banten Perjuangan. Itu, Om. Jadi itu awalnya terbentuknya Badak Banten Perjuangan. Badak Banten Perjuangan. Nah, jadi masyarakat harus tahu gimana sejarah awalnya terjadinya bentuknya Badak Banten Perjuangan. Jadi orang istilahnya Badak Banten Fighter. Ya. Pada waktu itu, Om, saya dan kawan-kawan dan rekan-rekan dan seluruh kader Badak Banten yang ada di Provinsi Banten, utamanya di Lebak, saya all out untuk membesarkan Badak Banten. Program saya dari Badak Banten sampai ke Badak Banten Perjuangan tidak saya rubah, bahkan saya tambahin apa, bedah rumah. Saya sunatan massal dari Badak Banten, saya ngadain sosial sunatan massal, sosial yatim piatu, terus bagian paket beras itu semenjak saya dari Badak Banten sampai sekarang masih kami tiap tahun terus. Sekarang ada Badak Banten Perjuangan wanitanya ya, ada ya? Kartininya. Kalau di sebuah partai atau sebuah organisasi atau bahkan di Badak Banten itu adalah Sri Kandi, kalau di Badak Banten Perjuangan adalah Kartini. Artinya bahwa kader atau yang notabene adalah anggota Badak Banten Perjuangan wanita itu adalah sebetulnya Kartini. Gitu, Om. Tuh. Nah, ada satu hal lagi yang bikin penasaran saya dari kenapa kok namanya Prabu Sandekala? Nah, julukannya. Nah, ini yang harus tahu juga karena mereka tahu nih, setiap saya ngelihat SW, ngelihat statement di Facebook ataupun di apapun di media sosial selalu ada jargon. Jargonnya itu Sandekala. Prabu Sandekala. Jadi kalau kita Sultan Rangkas sama Prabu Sandekala. Gini ceritanya, Om. Kenapa tuh? Gini, Om, ceritanya. Saya tahun 98, tepatnya di bulan Agustus, saya meniti karir masuk di jurnalis. Berapa bulan kemudian, karena sering nongkrongnya yang sekarang Basda tuh ya, dulu dulu kan di situ bekas kantor KUA ya, yang sekarang Basda. Nah, dengan base camp Saija Adinda dekat Balong, dengan base camp MUI yang sekarang Capil dekat. Nah, hubungan kemanusiaan antara Saija Adinda, terus antara MUI, Pemda dengan kelompok wartawan itu dekat. Nah, dalam proses perjalanan saya bisa masuk kepada almarhum yang menjadikan guru besar saya dalam organisasi, itu adalah Pak Wes Korni. Singkat cerita, dalam proses saya memahabahkan diri saya dengan beliau, dengan almarhum, dengan guru besar saya, dia sering mengucapkan ke saya, dasar dia Sandekala. Nah, Wah, memanggil Wah ya, karena itulah kan kemahabahan kan, kedekatan. Nah, Wah Sandekala sih akan gitu. Nah, artinya bahwa pada waktu itu beliau tidak memberikan apa sih arti daripada Sandekala. Terus berproses, sering juga ketika ngomong lagi, Sandekala gimana sih ya? Zaman handphone gini, Om ya. Iya. Tutup Sandekala di mana sih? Di posko dia. Bapak, Wah, ayo. Nah, ngobrol. Sering kami ngobrol berdua. Itu zaman-zamannya perjuangan pembangunan Provinsi Banten ya? Menjelang Provinsi Banten menjelang. Ya? Pada waktu itu batu bentukan bakor. Ya. Nah, dalam proses sering berdiskusi berdua, bukan diskusi lah kalau saya anggap bahwa saya dididik oleh beliau, sampai ada perkataan, dia bukan orang Kumala. Kamu itu saja ya. Kamu bukan orang Kumala, tapi kamu adalah Kumala. Itu.
Nah, disitulah salah satunya. Nah, kembali kepada apa Sanekala, ternyata apa yang dia katakan ke saya itu saya kaji sampai ke beberapa tahun lah. Ternyata Sanekala itu adalah sebuah peristiwa yang akan terjadi ketika kita melanggar aturan, omongan atau aturan atau apa namanya ya, kalau sudah bilang pemali lah. apalah, kalau kita tidak dilaksanakan kita Sanekala, dilaksanakan juga Sanekala. Nah itulah artinya ada apa itu namanya itu. Nah jadi disitulah awal kenapa nama saya Sanekala. Jadi nama itu adalah pemberian guru besar saya, pejuang Provinsi Banten ya, dan dia adalah salah satu sampai hari ini melekat di pikiran dan hati saya bahwa salah satu guru dari guru organisasi, dari guru pergerakan dan guru politik dia adalah beliau. Sehingga saya abadikan nama saya itu adalah Sanekala, Prabu Sanekala. Prabu Sanekala. Dan Sanekala sudah saya bentuk nama yayasan Sanekala gitu Om. Ancolah ya. Nah, jadi ketika bicara Sanekala, nah di situ kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Kalau sudah terucap Sanekala itu harus hati-hati. Dilaksanakan bagus, tidak dilaksanakan kasibat. Apa kasibat? Apa Om? Apa? Nah, itulah kasibat. Bahasa orang kasibat itu Apa ya? Katulah. kan. Bagus. Ada yang tahu nggak, Cung? Semacam karma ya, karma ya, Dis, ya. Karma, ya. Karma dari sebuah omongan yang tidak harus dilakukan, gitu. Contoh misalkan Om Bogel jangan ke situ. Nggak boleh keluar Di situ, maghrib. di situ ada Om Bogel kan percaya kan? Nggak percaya. Tetap aja Om Bogel ke situ. Berdak ditajong. Nah, kan kasibat. Nah, itu adalah bahasa atau apa namanya? Sanekala ya. Dari itu Om. Jadi instan karma. Karma lah. Instan karma. Jadi tidak harus dilakukan atau dilaksanakan. Kalau dilaksanakan ya seperti itu. Nah itu dari cikal bakalnya Sanekala, Prabu Sanekala itu adalah dari pemberian guru saya, guru besar politik saya, Profesor saya dan Pak Korni. Gitu Om. Mantap ya. Dan sampai hari ini minimal setahun sekali saya selalu ziarah ke makam beliau di Masjid Agung. Karena dia tokoh ya, dia Ya, tokoh besar. mungkin belum tentu bagi anak-anak Kumala. Ya. Padahal beliau adalah orang yang mendirikan Kumala sampai beliau pernah dieksekusi oleh zaman Orde Baru. Sampai Banten jadi ya. Nah, kan itu. Belum tentu 1 tahun ziarah ke makam beliau, tapi kalau si Sanekala yang diberi nama oleh beliau, alhamdulillah insya Allah minimal 1 tahun sekali. Karena gelarnya dari beliau. Dari beliau. Itu Om. Prabu Sanekala. Itu. Terus saat ini Badak Banten sendiri ada berapa banyak nih? Cabang udah rata semua ya Pada perjuangannya. perjuangannya. Kalau kader sampai hari ini sudah 2.500 lebih. Ada yang masif, ada yang biasalah, ya, juga ormas. Kita juga ragap diri. Kenapa? Karena ya ormas kan ormas ya, bukan ormas yang besar dan kecilnya itu tergantung kader, tergantung anggota, tergantung kita. Kalau ormas mau baju, mau besar, mau gede, bangkit semua, baik secara finansial maupun secara apalah kan gitu, ide dan sebagainya kan gitu. Nah tadi itu 2.500 lebih, ya ada yang masif, ada yang aktif, ada yang tidak aktif kan gitu. Dan kita sudah terbentuk. Yang satu lagi yang belum, Cilegon sama Kota Tangerang sudah ada. Sudah banyak kader kita, anggota kita di kabupaten di Kota Tangerang, cuman belum kebentuk kepengurusan. Kalau di Cilegon memang belum ada. Baru juga ada 3 orang yang masuk ke BBP. Gitu. Tapi untuk Banten udah hampir semua kota kabupaten udah punya sudah ada. Tinggal membesarkan saja. Ya, nanti kita setelah pileg mulai bergerak lagi. Gitu Om. Nah, ada kesan sendiri nggak sih ketika posisinya Kanda sendiri bergerak di bidang ormas kayak begini? Ada pengalaman unik nggak yang nggak bisa dilupakan oleh Kanda? Misalnya apa gitu? Banyak Om. Permintaan dari masyarakat yang tidak dilupakan itu adalah permintaan masyarakat Yang belum bisa dipenuhin ya? Atau gimana? atas kebutuhannya ya. Dan itu kita senyum, dan itu kita akhirnya mungkin hidup saya ini harus mengabdi demikian kepada masyarakat kecil.
Dan mungkin saya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk hal-hal yang seperti ini. Contohnya misalkan ada masyarakat, ada warga yang hidupnya prihatin, dia tidak punya tempat tinggal. Saya yang bangun, Om, dengan kader-kader saya. Dalam perjalanan 3 tahun sudah 3 rumah kami yang bangun, Pak. Pertama kami di Kampung Cibadak, Kecamatan Cibaber. Pertama berdiri Badak Banten Perjuangan, pertama kami gerak, salah satunya adalah di Cibadak, Kecamatan Cibaber, udah rumah Kardi kalau nggak salah. Terakhir kami di Cikulur. Kemarin Cikulur. Kalau di Rangkas ada nggak? Rencananya Rangkas mau tahun ini. Berarti rumah saya kan ada berikutnya. Gain. Rencana tahun ini, Om. Tembak aja gue, bro. Rencana tahun ini kita mengadakan rumah di Kecamatan Rangkas Bitung, karena mengingat ini adalah tahun politik. Ya, sensitif ya. Takutnya ada persepsi lain atau asumsi lain, sehingga kami tunda tahun ini. Nanti aja tahun 2024. Sensitif ya. Sensitif. Kenapa ditunjuk Rangkas Bitung? Karena secara kepengurusan kadernya atau anggotanya yang aktif itu adalah Rangkas Bitung. Dan alhamdulillah beliau ini juga tuh ada rekan-rekan yang hadir di sini. Banyak juga ada teman-teman yang hadir di sini. Alhamdulillah. Nah, artinya bahwa mereka itu adalah aktif. Masa sih kalau yang aktif kita nggak kasih riwet? Ya. Ya kan? Nah, salah satu itu adalah bedah rumah. Biasanya di bulan November, Om. Nah, karena tadi itu ya sensitif, tahun politik, kita tunda nanti tahun depan. Insya Allah tahun depan nanti di Rangkas Bitung. Ya pas banget tuh, karena November ulang tahun saya lagi kan. Ini harap banget gue mau Badak Banten. Jadi please Badak Banten bantuin gue November perjuangannya baik-baik semua. Amin. Harap banget rumah mama gue meroboh. Bantuin dong. Iya. Yang pasti sih sampai saat ini karena tetap all out ya di Badak Banten Perjuangan. Hidup dan mati saya sudah serahkan kepada Badak Banten Perjuangan. Gitu. Artinya tidak ada all out, tidak ada kata mundur, tidak ada kata tarik diri. Saya sudah hibahkan hidup saya untuk Badak Banten Perjuangan. Gitu. Yom. Cuman ada satu hal yang saya nggak suka dari dia, guys. Apa tuh? Jadi apa ya? Karena ini pernah berbohong sama gua. Mau ngasih korma pulang haji, gua dihabisin korbannya resek kan. Gua ke rumah nggak ada orangnya. Aduh, gua bilang udah jauh-jauh gua ke rumah lewat. Karena lambat, Om. Lambat. Tapi inilah apa ya? Beda aja rasanya kalau nerima korma dari orang yang habis pulang haji. Iya. Padahal korma udah Tanah Abang ya. Kalau kita, alhamdulillah udah 2 kali ke sana, Om ya. Tidak pernah beli oleh-oleh dari Tanah Abang. Kita dari sana, bahkan dari tempatnya, dari Karena taman korma. Dikasih ini apa? Ada korma yang masih mentah itu. Ya. Itu yang enak. Boleh nyobain. Dan itu adalah salah satu obat. Obat ya. Obat. Itu Om. Nah, sekarang ini terkait dengan pengalaman Kanda sekian tahun di jurnalis, Kanda aktif di Badak Banten Perjuangan, terus Kanda juga sekarang mempersiapkan diri sebagai kontestan di Pileg. Iya. Harapan Kanda sendiri apa selama udah terjun di dunia seperti ini selama, bahkan sekarang kalau andaikan nauzubillahimindzalik besok kakak tidak jadi, dan nauzubillahimindzalik jadi, kan harus berdoa terjadi dulu. Iya. Ini apa yang akan dilakukan ketika Kanda tidak jadi dan ketika Kanda jadi anggota dewan? Apa tindakan yang mau dilakukan oleh Kanda? Gini, Om. Kalau langkah ke depan saya seperti apa, sudah ada dasar sebelum saya jadi anggota dewan. Artinya hari ini ke belakang. Nah, ketika saya sudah dilantik menjadi anggota DPR, anggota dewan, di situ ada aura positif untuk membaktikan dedikasi saya terhadap rakyat. Lebih kuat ya? Lebih kuat, lebih moncrong, lebih ruhai. Itu. Kenapa demikian? Bahasa ruhai ini nih. Karena saya masuk kepada dunia penyelenggara negara. Tahu mana uang untuk rakyat, mana tahu uang yang dikorupsi oleh pejabat, saya tahu. Di situ. Nah, kalau ini uang untuk rakyat, ada
ada sedikit celah untuk dikorupsi oleh pejabat, maka berhadapan dengan Elis Haroni si Prabowo Sanekala. Akibat itu. Nah, kritis itulah sudah ada dari hari ini ke belakang. Ketika saya mendengar, ketika saya tahu bahwa di situ ada korupsi, maka saya bergerak dengan rekan-rekan saya. Itu. Adapun hasilnya tidak hasilnya, yang penting saya sudah bekerja, sudah menjalankan prinsip pribadi dan tujuan organisasi. Nah, artinya bahwa kalau saya sudah jadi anggota dewan, saya akan lebih besar memberikan kontribusi saya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang kecil, yang maaf tanda kutip, yang belum mendapatkan keadilan dari negara. Itu, Om. Nah, andaikan saya tidak jadi, udah nggak aneh. Iya, udah terbiasa gitu. Udah terbiasa kalah. Nyalon Jarot kalah, dan kalahnya juga oleh bukan orang lain, oleh Mamang sendiri. Masih kerabat ya? Bukan kerabat, Mamang sendiri, darah daging sendiri. Nah, ketika masuk di pileg kemarin, Gerindra, saya tidak kalah. Cuman tidak sempat dilantik. Kepending. Nah, kepending. 2024. Kalau kalah saya enggak kalah, suara kaca 3.300. Hanya beda 100 lebih dikit dengan yang duduk di kursi. Gitu, Om. Nah, andaikan saya tidak dilantik besok, tapi maaf, saya punya keyakinan sampai hari ini saya akan dilantik. Mantap. Itu. Sukses. Kenapa demikian? Kita bukan mendahului takdir. Yakin tuh harus ya? Optimis, yakin harus kita miliki. Dan dari mana optimis dan yakin kita miliki? Karena semakin kesini semakin bertambah ilmu politik. Ya. Dari pergerakan tadi itu. Ada analisis secara politik, kajian secara politik, kesimpulan secara politik. Itu. Jadi 3 faktor. Termasuk pemilih. Ada yang prihatin, ada yang apresiasi dari sebuah pemikiran pergerakannya Elis Haroni layak untuk dipilih, ada yang takut terhadap Elis Haroni pergerakannya, ya kan? Nah, dari 3 inilah biarkan, mau yang takut kayak mau yang prihatin kayak apa, yang terpenting memilih Elis Haroni dan jadi Elis Haroni anggota DPR. Nah itu. Nah, analisis dan kajian itu adalah proses untuk menyimpulkan bahwa kita akan dilantik. Dan proses-proses inilah sudah saya lakukan. Saya all out menggerakkan mesin politik. Ada 4 mesin politik saya, Om. Barakuda Perjuangan, relawan pemuda dan mahasiswa, relawan ulama dan ulama dan para ustadz lah kan itu. Dan relawan masyarakat biasa. Ada 4 mesin politik Elis Haroni dalam kontestasi politik ini. Nah, dari 4 mesin politik ini itu berjalan. Dan kita supply. Ya. Kalau hanya punya keinginan tapi tidak punya semangat, tidak punya optimis, kubur aja itu keinginan. Nah, setiap keinginan, setiap kemauan, selama kita semangat untuk melakukan satu hal yang ingin kita capai, insya Allah harapan besar pasti akan tercapai. Jadi contoh gini, kita pengen jadi kepala desa, daftar aja nyalon gitu ya. Nah, dalam proses itu kita diam, tidak bergerak. Ngapain sih punya keinginan jadi kepala desa? Kalau mau demikian mah caranya lebih baik tidur aja. Nah, artinya bahwa kita harus semangat, harus bekerja. Karena ada yang mustahil dan tidak ada yang mustahil. Masalah menang kalah belakangan ya? Menang kalah belakangan. Nah, andaikan kalah, hitung-hitung kita menguji diri kita. Belajar. Proses belajar. Cek ombak. Cek ombak. Dan suatu saat pasti akan tercapai. Proses demi proses. Itu, Om. Nah, bicara kepada tahun ini, tahun 2024, saya optimis karena saya punya jejak rekam dari itu. Tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Dan jejak rekam terkait saya membawa ormas tentang sosial kepada masyarakat. Dan maaf, bukan ini saya menagih kepada masyarakat, bukan ya, atau bukan mengingatkan kepada masyarakat bahwa ini Elis Haroni, sosok Elis Haroni si Prabowo Sanekala sedang ikut kontestasi politik pilih, bukan, kan gitu. Hanya Tuhan yang tahu dan masyarakat yang tahu. Kita hanya berjuang. Kita hanya berjuang. Kita berjuang maksimal hanya lebih kepada apa ya, mengimplementasikan diri ya. Iya, diri kita. Masalah hasil itu sama Allah. Sama Allah. Tapi selama kita punya niatan, selama kita terus bergerak, tidak ada yang mustahil bagi. Everything is possible. Itu Om. Itu. Nah, jadi andaikan misalkan besok tidak dilantik jadi anggota DPRD, maaf, bukan
suatu perkara yang aneh. Sudah nggak aneh. Dan kita nggak bakal gantung diri ya. Nggak bakalan. Nggak bakalan. Toh nyalon dewan juga tidak menjual tanah. Iya betul. Tidak menjual bebek, tidak menjual mobil, ya kan? Artinya apa yang dirugikan oleh saya secara pribadi terhadap keluarga saya, terhadap diri saya? Nggak ada yang dijual. Ya. Hah? Nggak ada. Artinya apa yang harus dipikirkan? Hah? Kan gitu. Nah, bahkan kalau misalkan kita nggak dilantik, saya nggak dilantik. Pertama, apa yang harus dipusingin? Baru senyum. Nah, cuman kita akan lebih menaikkan rating pergerakan lagi. Berarti Eli ada kekurangan. Berarti si Sandekala ada kurang. Sehingga masyarakat belum bisa mencerna, belum bisa memberikan suatu pilihan terhadap Eli Saroni karena perjalanannya masih jelek. Publis belum percaya penuh. Belum percaya penuh, maka begitu saya tidak dilantik, maka saya akan gerakan lebih maksimal pada Kontinen Perjuangan untuk mengadvokasi kepentingan rakyat kecil. Ya. Itu Mantap banget, kasih aplaus dong buat banyak-banyaknya perjuangan. Dapat fighter. Gitu. Karena emang ketika nyalon dewan kita kalau nggak punya wadah juga repot ya. Repot. Karena saya ngalamin Anda 2009 nyalon dewan. Kelemahannya itu saya tidak punya wadah. Tapi secara tidak langsung ketika saya punya, mohon maaf ya, saya punya jaringan paskibraka. Ketika punya adik-adik itu yang mengangkat suara saya saat itu. Karena emang pentingnya satu wadah komunitas yang bisa membangun kepercayaan publik ya. Iya, ya itu. Kita bukan public enemy di sini, ya kan? Tapi kita lebih kepada mencari gimana caranya kita juga dipercaya oleh mereka. Iya. Nah, tapi mudah-mudahan sih karena saya yakin agak yakin ya, bukan nggak yakin sepenuhnya. Saya ada keyakinan bahwa tahun 2024 akan timbul figur-figur baru kan? Ya, figur-figur baru yang dari kritis. Iya. Kritis. Karena melihat beberapa anggota dewan yang sekarang juga saya berpikir malah mereka keberpihakannya ke pribadi. Ya, pribadi. Dan ingat Om, jadi maaf, ketika kita bicara ke partai ini ya, ketika Partai Demokrat mengusung nama perubahan dan perbaikan sangat tepat. Iya, benar. 2024 itu adalah harus perubahan total secara nasional maupun ke daerah. Baik organisasi maupun lembaga-lembaga lain harus ada perubahan total. Nah, sehingga sangat tepat Bapak SBY, Ketum AHY, dan mentor-mentor saya di Partai Demokrat mengusung nama perubahan. Tepat, karena 2024 adalah agennya perubahan secara politis dari atas ke bawah. Dan termasuk perubahan bagi diri Eli Saroni. Dari Ketua Umum Ormas Badan Kontinen Perjuangan menjadi unsur pimpinan dewan. Cocok nggak, Is? Nah, ya kan? Target utamanya pimpinan dewan. Pimpinan dewan. Tapi insya Allah dengan keyakinan kita, baik secara komunikasi dan sebagainya, kita salah satu yang direkomendasi menjadi unsur pimpinan dewan, mudah-mudahan. Begitu mah ya. Suara 6.000 sudah di kantong saya sekarang. Dari mana? Tim aja 1.200 tim. 1.200 kali 4 aja. Berapa? Udah jelas ya. Nah, sekarang saya sedang menggunakan metode stiker. Satu rumah ditempel stiker berarti sudah sah. Tinggal hari H mencoblos Eli Saroni. Gitu. Karena ada metode lain. Nah, sampai hari kemarin stiker yang sudah dipasang 1.100. Ya, hampir 1.100 ya. 1.100. Nah, target sampai Desember akhir 5.000 stiker. Kok kecil amat 5.000? Dikali aja. Nah, dikaliannya. Kali 4 berapa? Iya, benar kaliannya. Kali 3 aja berapa? Iya. Kali 2 aja berapa? Udah jelas ya. Udah jelas. Dan saya yakin optimis karena mesin politik saya jalan optimis di akhir Desember 5.000 stiker saya target tercapai. Nah, ada juga satu Kanda yang saya suka dari Kanda ini. Kanda sering pakai ini apa sal? Oh ini. Nah ini apa? Ini filosofinya dari Sandekala. Kalau sudah diundang ke sini siapapun dilawan. Kecuali kalau ulah Kak. Terkecuali satu orang tua, kedua guru, ketiga orang yang baik terhadap diri kita. Luar dari itu tidak ada persoalan bagi saya. Itu aja. Mau aku bisa segede apa kek, mau pakatnya apa kek. Selama dia tidak baik, selama dia bukan orang tua saya atau yang dituakan oleh saya, selama dia bukan guru saya, nggak ada halangan bagi saya untuk saya labrak. Selama dia salah. Kalau benar saya sujud. Saya target. Udah mulai kalau istilahnya film anime itu pakai ini berubah. Kalau sudah ini dipakai, makanya tadi kan di situ
Pakai ini. Ya? Masih kalau gini masih haji ya. Ciri khas itu. Masih haji, sehat haji. Nah, kalau pakai lain lagi ceritanya. Lain lagi. Karena sudah siap perang. Gitu. Nah, artinya perangnya bukan perang itu, perang itulah ya. Perang ideologi. Perang ideologi, perang pemikiran kan gitu itu. Nah, ini mantapnya posisinya Kanda ini bisa menempatkan diri posisi di mana kapan kita harus bercanda, kapan kita harus santai. Banyak banget ilmu yang gue terima dari beliau. Dan kenal sama beliau itu seru lah. Kita udah unik lagi ya. Kita dari Badung ya kan. Dari Badung ya, dari Badung. Tapi paling kotok bareng gitu. Dari Badung kita sebenarnya. Tapi kalau ingat ke sana perjuangan, ini ada beberapa hal yang istilahnya murid-muridnya Kanda sekarang ini yang udah masih menggunakan pola lama juga masih ada ya beberapa. Kayaknya mungkin masih ada. Masih ada. Beberapa murid-murid yang masih aktif sekarang ini adalah bisa mengadopsi ilmu yang diberikan waktu itu ya. Ya mudah-mudahan sih udah nggak dipakai lagi deh. Mudah-mudahan karena seiring jalan ya dengan proses pendewasaan kita, dengan proses kondisi dunianya lain, tapi minimal kan ada dasar ya. Ada dasar untuk mengimplementasikan kinerja kita sehari-hari di lapangan gitu. Siap. Oke deh, ada motivasi nggak buat anak-anak muda, buat kader kita yang masih aktif ataupun buat generasi muda kita ke depannya, motivasi dari Kanda apa buat generasi kita berikutnya? Motivasi saya terhadap semuanya, khususnya kepada pemuda, terlebih kepada sama-sama kader Badak Banten Perjuangan, sama-sama dengan saya, pergunakan kesempatan selama kita masih ada. Karena hidup ini adalah untuk tujuan yang mulia dan besar bagi kita sendiri. Lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan yang tidak harus dilakukan. Tidak ada mustahil bagi Allah dan bagi kita semua selama kita mau. Yang bisa merubah nasib seseorang, yang bisa merubah nasib kita hanya kita, bukan Tuhan bahkan. Itu kecuali takdir. Dan takdir adalah proses daripada sebuah nasib. Lakukan yang harus dilakukan. Jangan takut terhadap sesuatu hal yang sifatnya benar. Takut terhadap salah. Itu Om. Saya ada sedikit statement dari Deddy Corbuzier sama Jawid yang saya kutip. Yang saya suka banget, pertama, stop make stupid people famous. Berhenti untuk membuat orang-orang tolol terkenal, orang-orang goblok terkenal, nggak usah deh, cukup. Nah, kan itu. Terus yang kedua itu, yang statement yang paling saya suka itu tidak ada istilah keberuntungan. Kesialan yang ada. Nah, tapi menurut mereka, justru keberuntungan itu adalah ketika kesempatan dan kemampuan itu berbarengan datangnya. Ya, nah, itu peluang itu datang cuma sekali. Nah, itu bagusnya mereka bisa memotivasi anak-anak muda gitu kan buat bangkit dari kenyataan. Karena menurut saya ini figur-figur kayak Kanda ini adalah sosok-sosok bukan berarti kita nggak ada minusnya, Kanda kita pasti ada minusnya, pasti ada. Cuman buat saya ini sosok Kanda ini sosok motivator buat generasi muda bahwa hidup di lapangan tuh nggak semudah memberikan tangan. Karena bener nggak, kita banyak terjalnya, kita intriknya, wah seru banget ya pokoknya. Yang mudah seperti memberikan tangan itu hanya kalau kita saya memberikan anak-anak orang yang di luar dari kita mapan. Contohnya misalkan kita bukan anak Jayabaya, kita bukan anak Almarhum Abah Hasan Sohib, kita bukan anak Bapak SBY, bahkan bukan anak Bapak Soeharto. Kalau mereka sudah tertanamkan harta dan segalanya, termasuk jabatan dan lainnya, sudah diberikan oleh orang tua. Kalau kita, siapa yang memberikan? Kalau mereka tuh darah keturunan. Nah, kalau kita siapa yang memberikan? Tidak ada, terkecuali diri kita sendiri yang memberikan terhadap diri kita. Bergerak, mau. Jadi kita berhasil tuh karena berdarah-darah ya? Iya. Beda banget kan sama mereka ya. Saya gini Om, saya pernah diomongin sama orang tua saya. Saya waktu itu pulang sekolah SMA, saya kalau bahasa itunya ditimpuk pakai bata punggung saya. Ingat saya tahun berapa, tahun 86 SMA, ditimpuk punggung. Bahasanya masih ingat, sia, waduh dari sekolah, kumaha kalau sudah ditinggal oleh orang tua. Siapa yang akan mengangkat derajatmu?
Kalau bukan kamu, makanya kamu harus sekolah. Saya kepala desa yang bodoh. Anak saya gak mau jadi kepala. Kamu jangan jadi kepala desa. Cukup orang tua. Makanya saya gagal jadi kepala desa, nyalur kepala desa kalah karena tidak ada resi dari orang tua. Adapun PJ ya? Ah, PJ, tapi lumayan 3 tahun. Lumayan. Pemecah rekor mungkin mulia. Nggak ada PJ yang 3 tahun. PJ terlama ya? PJ terlama. Diksinya sama Kak. Nah, bukan taunya. Nah, artinya kembali motivasi. Silakanlah kepada rekan-rekan, sahabat, kader saya bahkan kader Bangun Perjuangan menggeliat. Bangkitlah. Bangkit. Jangan takut. Jangan melihat hari ini ke belakang. Jadikanlah fenomena ke belakang. Jadi hari ini ke depan harus kita pikirkan. Jadi bukan lihat ke belakang, tapi Jangan lihat ke belakang, ya? ke depan. Kan gitu. Nah, ke depan ini apa yang harus kita lakukan? Gitu. Nah, banyak. Jangan berpikir saya tidak mampu, saya tidak bisa. Nonsen. Eli Sahroni yang tidak sekolah, tapi alhamdulillah. Karena justru orang-orang bodoh itu yang melihat belakang kan? Karena saya belajar dari kebodohan saya. Iya. Menjadi cerdas. Saya nggak mau pintar. Lihat ke belakang, mereka Iya. tuh buat saya itu bodoh kan? Kalau orang pintar ngapain? Harus berjuang kayak kita. Karena kita merasa orang bodoh, kita harus maksimal kerja, harus berjuang. Gitu. Hah? Kan itu. Karena kalau orang-orang maju itu berpikir tentang ide ya, Ya. ke depan. Gimana kita harus? Jadi para kaum muda jangan terbelenggu oleh sebuah pemikiran saya ini tidak punya untuk melangkah, saya ini pemikirannya mampu, sama atau tidak mampu. takut. Jangan, itu ada pemikiran yang harus dibuat. Iya, benar. Pemuda hari ini besok kita pemimpin, yakin. Hari ini kita begini, besok kita ada perubahan, yakin selama kita mau. Benar-benar. Itu. Terus yang saya seringkan doktrin kepada kader saya, kepada kaum muda yang sering diskusi, hari ini kita merokok gudang garam merah. Begitu sudah ngobrol dengan si Sandekala, maka dalam 1 minggu harus berubah merokok Samsu. Ada peningkatan. Ya, perubahan. Nah, artinya ayo lakukan perubahan-perubahan oleh diri kita. Gitu, Om. Karena kalau nggak ada berani merubah dari diri sendiri, Siapa lagi? siapa lagi? Yang akan berubah. Kopi dulu, Om ya. Iya, ngopi dulu biar nggak fokus. Kalau apa yang bilang sih biar nggak bego gitu. Terus lagi gini, Om, banyak lah kan gitu. Saya lahir di Napaluppuh, tapi itu saya gak mau. Ada yang tahu Palupu? Tahu gak Palupuh? Ambed? Bambu. Lahir di Bambu tahun 70-an, tapi saya nggak mau. Pemikiran saya, ide saya, kehidupan saya ada di Bambu. Ya, nggak mau di bawah terus. Nggak mau, saya minimal harus marmer atau granit. Oh, itu. Karena ingat omongan orang tua, sekalipun kamu lahir di kampung Julat, waktu itu ya terpencil ya, susah ke Julat itu susah, Dis. Harus melalui jalur Paneglang, Cekeper, Tanah Merah dulu, Is. Waktu SMP-nya kan kosong di Rangkas, di Lebak Picung itu Al-Hidayah itu. Pernah menyambung pesantren di 3 tahun, tahun 83, 84 sampai 86. Nah, mau ke Perangkas harus melalui jalur Paneglang, Tanah Merah. Seminggu sekali pulang minimal itu. Nah, orang tua saya begini, sekalipun kamu lahir di Julat di Palupuh, tapi kamu harus bergaul di nasional. Kan gitu. Dari dulu belum ada keramik, jadi kan secara nasionalnya gitu. Nah, itu yang menjadi motivasi saya. Nah, saya sudah buktikan apa yang dikatakan oleh orang tua saya sudah meninggal dalam kubur, mudah-mudahan beliau mendengar saya ini, ya. Alhamdulillah saya laksanakan. Gitu. Jadi kepada rekan-rekan, para kaum muda atau siapapun, khususnya kepada kader saya, kader Bangun Perjuangan, inilah kita yang sebenarnya. Gitu. Jangan takut untuk. Jangan takut selama dalam koridor yang benar. Takut, harusnya takut nih. Tadi itu kita mau melakukan suatu kesalahan, aduh itu masalah, jangan dilakukan. Sekecil apapun kesalahan jangan. Tapi kalau itu bagus, lakukan. Itu. Karena kita kalau berpikir secara dewasa, kita tahu mana benar mana salah ya. Tahu mana yang salah mana yang benar. Nah, yang salah itu jangan dilakukan. Itu. Tinggal kita memposisikan diri bisa melakukan sesuai dengan jalurnya. Ya, jalurnya, gitu. Nah, dahsyat banget teman-teman. Kita dapat motivasi banyak dari beliau. Mudah-mudahan juga si Kanda Eli bisa berhasil di kontestasi pileg saat ini. Dan beliau ini adalah calon anggota legislatif dari Partai Demokrat nomor 8 di Dapil 6 Kabupaten Lebak. Dapil 6 itu
saat ini wilayahnya Cikulur. Cikulur, Cileles, Gunung Kencana, Banjarsari. 4 ya? 4. Ini juga pilihlah Kandaeli. Amin. Sorry kos endorse anjir. Bayana. Mau tahu nggak? Kenapa yang ambil nomor 8? Kenapa? Nah, itu nomor 8 kenapa tuh nomor 8? Jujur saya ditawari nomor 2. Bahkan udah dikasih nomor 2, saya tolak. Kenapa nomor 8 kenapa? Paling bawah ya? Ya. Paling bawah kenapa? Mudah. Ada sebuah pemikiran yang disampaikan oleh rekan-rekan. Oh berarti Kanda Haji Elimah kenapa ngambil nomor 8? Pangga gampang milih nah. Kalau nggak yang atas yang bawah kata masyarakatnya. Bukan konteks itu. Filosofi angkanya mungkin nggak putus. Karena angka 8 itu adalah angka keberuntungan saya dari kecil. Itu. Angka keberuntungan saya, Om. 80, 800. Angka 8 itu ada angka keberuntungan saya. Dan angka keberuntungan itu bukan kita dapat minta ke Allah, bukan. Karena Allah sudah mentakdirkan bahwa angka 8 itu adalah kebutuhan dari Lisaroni. Dan angka unik dia. Ya. Dan angka yang unik, tidak ada putus. Tidak ada putus dari perjuangan proses ya sampai ke hari H, sampai ke dilantik. Sampai kita menjadi wakil rakyat yang baik dan profesional. Itu. Mudah-mudahan bisa kecapai semua, selesai Kandaeli. Amin. Dan mudah-mudahan juga teman-teman yang ada di wilayah Dapil 6, yang ada di Cikulur, Cileles, Banjarsari dan Gunung Kencana juga bisa memberikan kontribusinya buat Kandaeli. Mudah-mudahan KLI juga kalau sudah jadi, kalau membelok sedikit kita bisa menegur. Ya, harus wajib. Karena kebetulan mumpung kita kenal, mumpung kita dekat, dan kita bisa memberikan satu kontribusi buat Kandaeli juga. Dan mudah-mudahan sih Kandaeli juga bisa menjadi sosok inspiratif ya di Kabupaten Lebak, yang nanti ketika jadi nanti harus bisa memberikan perubahan yang total buat masyarakat semuanya, bukan cuma Dapil 6 doang, tapi harus semuanya. Om. Pertama tadi itu kan kita singgung perubahan ya. Bukan saya arahkan rekan-rekan di parlemen nanti untuk melakukan suatu perubahan ya, tapi akan saya buktikan di internal dewan itu akan saya berubah. Pokok pertama adalah mindset para legislator di dewan ya, kan gitu. Saya akan buktikan bahwa saya ini, adapun misalkan ada pro dan kontra itu kan sudah hal yang biasa, dinamika. Saya akan buktikan bahwa inilah fungsi dan profesionalismenya sebagai legislator akan saya lakukan ya. Nah gitu, agar tujuannya legislator itu yang sebenarnya. Namun sesuai dengan tugasnya. Namun andaikan dalam perjalanan saya ada kekurangan manusiawi, tegur. Dan kepada pemilih saya nanti, rakyat saya lah yang diwakili oleh saya, wajib menegur saya ketika saya salah. Kalau tidak ditegur, dosa hukumnya. Ini janji ya? Janji saya. Iya, jadi masyarakat jangan takut. Ya, jangan takut. Harus berani vulgar. Masyarakat sekarang berani memilih saya karena harapannya besar untuk membawa perubahan terhadap masyarakat. Ya. Dan ada janji-janji politik minimal dari kinerja saya yang salah, maka wajib hukumnya rakyat negor saya untuk mengarahkan. Kalau tidak negor berarti dosa masyarakat. Nah artinya bahwa saya menerima ditegur kan gitu. Kita terbuka ya. Terbuka, dan saya menerima dipilih oleh rakyat, dan seharusnya saya harus menerima ditegur oleh rakyat. Gitu. Karena hakikatnya saya jadi pejabat dipilih oleh rakyat. Betul. Kalau saya menyakiti rakyat berarti saya sudah jolim dari rakyat. Betul. Itu. Buktikan aja. Ini peluang untuk membuktikan diri ya. Iya, itu. Oke, karena makasih banget ini waktunya, makasih banget buat rekan-rekan dari Badak Banten Perjuangan juga, sukses semuanya. Buat teman-teman Karang Taruna juga, buat Bebek, makasih banget udah datang ya. Nah, itu ada ketua Rangkas ya? Ada ketua Rangkas juga datang, ada teman-teman ketua DPC Badak Banten juga ya, hadir semua. Makasih banget buat semuanya. Mudah-mudahan dengan konten kali ini kita bisa memberikan satu masukan positif buat publik, khususnya buat teman-teman yang ada di Lebak. Ayo kita melakukan perubahan lah, karena apapun terjadi ini adalah untuk kemajuan kita bersama. Mudah-mudahan Kanda bisa menjadikan sosok yang positif. Prabu Sandekala emang Sandekala guys. Nah buat teman-teman juga yang baru ketemu sama channel YouTube gua, jangan lupa di subscribe ya, Sultan Rangkas. Tolong di subscribe, yang nggak di subscribe hop burut. Maksa banget gua kan. Makasih banget buat semuanya, karena makasih banget ya. Sukses terus buat semuanya. Selalu jaga nama baik masyarakat semuanya kan ya. Amin. Nah buat teman-teman makasih banget udah nonton di YouTube saya. Sekali lagi mohon maaf apabila kata-kata kurang enak, ada bahasa-bahasa yang kurang bagus juga mohon disaring saja. Ya. Itu hanya sebatas dari bagian dari ya hiburan semata buat kalian semua.
Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi terbaik karena buat Amin. semuanya. Amin, amin. Oke, sekali lagi makasih banget buat teman semuanya. Jangan lupa di subscribe channel TV Bogel. Makasih banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, buat semuanya jangan lupa di subscribe. Thank you.